Jangan tersinggung kalau aku bilang gaji kecilmu itu salahmu sendiri. Jangan salah paham dulu. Lihat sekelilingmu. Pekerjaan seperti cuci piring, sapu jalanan banyak yang bisa buat. Itulah sebabnya penghasilan dari pekerjaan itu terbatas. Sekarang bandingkan dengan supir pesawat atau operator pengeboran minyak. Gak semua orang bisa kan? Masalahnya bukan pada pekerjaannya, tapi nilai tambah yang kau bawa. Skill khusus adalah mata uang di dunia kerja. Semakin besar masalah yang bisa kau pecahkan, semakin besar penghasilanmu. Jadi apa kau akan terus mengeluh? Atau mulai berinvestasi pada dirimu sendiri? Berani berubah? Tinggalkan keluhanmu di kolom komentar. Atau mulailah dengan skill apa yang kau mau pelajari. Gaji kecil, mungkin karena kau murahan. Aku jelasin ya, bukan maksud menghina, tapi coba pikirkan. Kalau skillmu sama seperti kebanyakan orang, kenapa perusahaan harus bayar mahal dirimu? Bayangkan seorang pengebor minyak atau pilot pesawat. Mereka dibayar mahal karena memiliki skill yang jarang dimiliki orang lain. Jadi bukan soal menghina pekerjaan, tapi soal bagaimana kau memberi nilai tambah yang spesial. Skill spesifik itu seperti berlian, semakin langka semakin mahal. Jadi sekarang, apakah skillmu berlian atau cuma batu biasa? Tulis di komentar, apa skill yang menurutmu bisa jadi berlian di masa depan. Jangan lupa follow untuk konten seperti ini ya. Kerja keras tanpa skill itu sama aja menggali lubang tanpa dasar. Banyak yang salah paham. Mereka pikir selama bekerja keras, mereka akan sukses. Tapi kenyataannya nggak gitu. Kerja keras hanya bernilai kalau kau punya skill yang tidak semua orang miliki. Lihat saja supir pesawat atau operator pengeboran minyak. Kerja keras mereka sebanding dengan bayaran yang mereka dapat, karena mereka memecahkan masalah yang besar dan sulit. Jadi kerja keras itu penting, tapi kerja pintar jauh lebih penting. Sekarang, skill apa yang ingin kau kuasai agar tidak terus menggali lubang yang sama? Follow akun ini untuk belajar lebih banyak soal mindset dan skill yang benar-benar menghasilkan ya. Kau masih tidur nyenyak, sementara orang-orang yang kau kagumi sudah berlari menjemput mimpi mereka. Apa kau benar-benar ingin sukses? Bangun pagi itu bukan soal kebiasaan, tapi tentang bagaimana kau mengatur takdirmu sendiri. Coba pikirkan, apa yang membedakan mereka yang sukses dengan mereka yang gagal? Bukan hanya kerja keras, tapi waktu. Pagi adalah awal, dan jika kau gagal menaklukkannya, kau kalah bahkan sebelum permainan dimulai. Kau muslim, jangan bengong. Subuh itu panggilan Allah, bukan sekedar rutinitas. Hampir semua orang sukses tahu, pagi itu sakral. Mereka bangun, mereka bergerak, dan mereka menang. Jadi apa kau mau terus kalah dari rasa kantuk? Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa menaklukkan pagimu. Komit sekarang. Mau tahu kenapa kau belum kaya? Kau masih tidur waktu mereka sudah memulai hari. Taklukkan rasa kantukmu dan kau taklukkan dunia. Ini bukan sekedar teori, tapi fakta. Mereka yang kaya yang memimpin. Mereka punya satu kesamaan, bangun lebih pagi daripada kebanyakan orang. Jika kau muslim, subuh itu bukan sekedar kewajiban. Itu anugerah untuk memulai lebih awal dari dunia. Mereka bangun, sholat, dan bersyukur. Sementara kau masih bermimpi, mau terus jadi penonton atau ikut bermain di arena sukses. Mau perubahan besar, mulai dari hal kecil. Bangun sebelum matahari. Kau menyalahkan dunia karena gagal, padahal yang kau lawan cuma rasa kantuk. Sebelum kau bicara soal mengubah dunia, ubah dulu rutinitas pagimu. Mereka yang bangun pagi tahu bahwa kemenangan pertama adalah melawan diri sendiri. Kau seorang muslim, jangan tunda subuh di masjid. Di sana rezeki rohani dan jasmani dimulai. Hampir semua yang kau anggap sukses tak pernah menyerah pada bantal mereka. Mereka bangun, bergerak, berolahraga, lalu menaklukkan dunia. Kalau mereka bisa, apa alasanmu nggak bisa? Jadilah pemenang, mulai dari pagimu. Tekan like kalau setuju, share kalau kau siap berubah. Punya banyak uang itu percuma kalau kau nggak tahu cara ngelolanya. Jadi kenapa masih mengejar jadi tajir? Kuat finansial itu bukan berarti kau harus kaya raya sampai nggak tahu mau beli apa lagi. Tapi kuat finansial itu adalah bijak mengelola uang, tahu mana kebutuhan dan keinginan. Berani bilang nggak sama gaya hidup yang cuma buat pamer. Punya backup seperti investasi atau tabungan. Karena dunia ini nggak ada yang pasti. Tapi semuanya harus dimulai dari satu hal, punya penghasilan dulu. Jadi mau mulai dari manapun kau sekarang, cari cara untuk menghasilkan dulu. Setelah itu, belajar kelola. Ingat, uang yang besar nggak akan bertahan kalau nggak dikelola dengan benar. Setuju nggak sama ini? Kalau kau punya cara sendiri, share di komentar ya. Yuk mulai bijak dari sekarang. Utang buat kelihatan keren? Serius?
Kau mau hidup buat impress orang lain yang bahkan nggak peduli samamu. Banyak orang berpikir jadi kaya itu soal bisa beli apa aja, tapi faktanya yang lebih penting adalah jadi kuat secara finansial. Kuat itu artinya, pertama, paham cara mengatur uang supaya nggak habis percuma. Kedua, berhenti cari validasi dari orang lain dengan utang hanya demi gaya. Tiga, selalu punya cadangan, entah itu tabungan, investasi, atau dana darurat. Karena hidup itu penuh kejutan. Dan satu hal yang sering dilupakan, semua ini nggak mungkin tanpa penghasilan. Jadi daripada memikirkan pamer, fokuslah pada menciptakan sumber penghasilan dulu. Bukan untuk gaya, tapi untuk bertahan. Setuju nggak? Kalau kau masih utang buat gaya, pikirkan ulang. Bagikan ini kalau kau peduli dengan masa depan teman-temanmu. Uang nggak bisa beli segalanya, tapi nggak punya uang bikin segalanya terasa lebih berat. Mungkin kau berpikir, aku nggak perlu kaya, aku cuma ingin tenang. Nah, tenang itu salah satunya datang dari kuatnya finansial. Ketika kau nggak perlu khawatir tiap kali bayar tagihan karena kau tahu sudah mengelola uang dengan bijak. Ketika kau nggak perlu utang demi memenuhi gaya hidup yang sebenarnya nggak kau butuhkan. Ketika ada kejadian tak terduga, kau tetap punya pegangan dari tabungan atau investasi. Tapi semua ini butuh langkah pertama, punya penghasilan. Mulai dari kecil nggak apa-apa, yang penting kau mulai. Karena ketenangan hidup itu ada di tanganmu, bukan di rekening orang lain. Yuk mulai perbaiki finansial kita dari sekarang. Klik like kalau ini relate, dan share buat yang butuh dengar ini. Él es mi protección.